Jangan terus jadi penonton untuk menyengsarakan diri kita sendiri. Hai, kembali lagi bersama aku Vina. Kali ini aku akan membacakan buku dari Kim Soo Hyun, dengan judul Hidup Apa Adanya, melanjutkan yang kemarin ya. Tapi di sini aku kasih judul kayak gini. Bukan aku kasih judul ya. Tapi di sini subbab yang keduanya adalah jangan habiskan tenaga untuk menyengsarakan diri sendiri. Kenapa sih kayak bukunya tuh kayak gini semua, kayak untuk myself, love self, improvement self, because kita perbaiki dulu aja diri kita sendiri. Setelah itu, kalau kita sudah menghargai diri kita sendiri, barulah orang lain. Agar kita tidak terus-terusan menghargai orang lain, tapi diri kamu sendiri disakitin. Jadi, saat mulai memasuki dunia baru yang disebut Instagram, aku menjelajahi feed secara acak-acak. Lalu aku menemukan sebuah foto perempuan glamor dengan bagian dada yang sangat besar. Saat itu aku melihat profil, wow, ini Instagramnya, begitu mewah, cantik, pakaian barang-barang mahal, dan selalu berwisata ke luar negeri. Yang lebih membuatku terkejut bukan karena gaya hidupnya yang bertolak belakang dengan aku yang apa adanya. Kira-kira apa ya yang membuat banyak orang memperhatikan kehidupan perempuan ini? Karena penasaran, aku terus memperhatikan foto-fotonya. Namun tiba-tiba kimbap segitiga yang kumakan tadi pagi terasa begitu murah. Tas berkelip-kelip yang kupikir harganya karena aku beruntung mendapatkan dengan harga 8.900 won juga terasa gak ada apa-apanya. Media memang membuat kita mudah mengintip gaya hidup orang lain ya. Kalau dulu kita hanya bisa terus penasaran dengan kehidupan orang lain yang di luar terlihat sempurna, tapi apakah rasa penasaran itu tak berbayar? Dalam buku of Not Making Yourself Miserable diungkapkan bahwa membanding-bandingkan diri atau gaya hidup diri sendiri dengan mengutip kehidupan orang lain adalah cara termudah untuk menyengsarakan diri sendiri. Karena rasa penasaran, kita juga banyak melihat kehidupan orang lain yang mungkin kegiatan ini yang harus kita bayar dengan rasa sengsara. Tapi rasa penasaran yang harus dibayarkan itu membuat kita memperoleh apa ya pun akhirnya tenaga dan pikiran terus menerus memahami kita dalam menjalani hidup ini. Maka dari itu, teman-teman, wajarlah kita tidak perlu jadi penonton dalam kehidupan orang lain. Daripada hidup mereka yang dirangkum dalam beberapa lembar foto, bagi kita kehidupan kita sendirilah yang paling penting. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak ngelihat media sosial yang saat ini sedang booming, terus kehidupannya begitu mudah, nyaman, indah, kayak gue nyari duit gampang banget loh. Jelas kalau aku dengan bermain ini aku bisa mendapatkan rumah segala rupa, flexing lah ibaratnya. Terus kita sebagai kaum bawah melihat itu semua, kayak orang kok gampang banget dapat duit, gampang banget, kayaknya gue juga pengen dong kayak gitu. Terus kayak kenapa sih gue nggak bisa kayak dia gampang pergi ke luar negeri, dia gampang cari kerja, dia gampang ke berbagai negara, dia bisa traveling tanpa kerja tapi uangnya terus ngalir. Sebenarnya sih main media sosial memang bisa menghasilkan uang, tetapi tidak semudah yang diucapkan oleh kreator-kreator itu. Semua itu ada yang settingan, ada yang real. Jadi tapi yang kasihan sih kayak anak-anak kecil, anak-anak yang kayak gue main ini aja, yang penting gue viral terus gue digundang dapat duit banyak, gak peduli sama diri gue sendiri, kayak kadang konten yang tidak baik. Tapi aku mirisnya di sini kalau yang boomingnya itu pasti flexing, terus yang menurut aku tidak ada edukasi yang membangunkan gairah diri anak-anak muda untuk bisa bangkit memperbaiki kehidupan mereka. Tapi saat kita menonton kreator tersebut malah membuat kita iri. Sebut aja bahasa kasarnya adalah iri. Bukannya mengedukasi, malah kita kayak membandingkan, kok gue kekurangan sedangkan dia lebih banget, hebat banget hidupnya, gue pengen dong kayak dia, sampai jadi pengemis online ya.
sampai ya hal-hal yang nggak baik menurutku. Tapi kalau untuk edukasi nih, aku ngeliat di media sosial sekarang yang booming itu kayak sedikit banget, bahkan yang dijadikan nominasi juga hal-hal yang memang tidak lazim, tidak menjadikan edukasi bagi anak-anak muda. Karena aku pernah beberapa kali analisis anak-anak kecil nanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi kreator untuk viral dengan cara apa? Ya main suatu aplikasi tersebut. Entah itu hal yang baik atau kadang orang yang negatif itu selalu dijunjung tinggi, selalu kayak lebih cepat viralnya. Jadi anak-anak kecil apa aja yang penting viral. Jadi kadang anak yang belum seusianya udah kayak orang sangat dewasa yang belum tepat lah ya. Terus aku kayak mempengaruhi, kayak malah membuat black apa block mental sih, kayak insecure duluan, mau mulai tapi insecure duluan lihat orang-orang mudah banget ya kan. Sebenarnya aku pengen banget deh bikin konten edukasi yang bisa membuat semangat anak-anak muda itu kembali untuk belajar, tidak yang pikirannya salah satunya ya kerabatku juga kalau itu hampir nonstop, kalau nggak diawasin tuh pasti scroll dan di dalam pikirannya itu, wah kehidupan ini sangat mudah, cukup main, dapat uang, endorse dan segala rupa bisa kaya. Ini sangat berbahaya, jujur ini adalah hal yang sangat berbahaya. Jadi janganlah kita menghabis-habiskan tenaga untuk menjadi penonton kehidupan orang lain yang kenyataannya tidak seperti itu. Entah itu mereka bahagia atau tidak, kita nggak ada tahu, tapi namun di medsosnya pasti mereka bahagia. Jadilah penonton yang bijak, carilah tontonan-tontonan yang inspiratif, yang membuat kehidupan kita untuk melakukan perubahan pada kehidupan kita, seperti edukasi, memberikan kebaikan terhadap orang lain. Pokoknya tetap sangat itu aja sih yang aku jelasin hari ini. Sampai jumpa.